Halo, selamat pagi anak-anak Mi semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan ibadat singkat. Kita awali dengan bernyanyi bersama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Janji Tuhan. Seseorang dapat dipercaya oleh orang lain pertama-tama karena integritasnya. Secara sederhana, integritas berarti satunya kata dan tindakan. Salah satu cara melihat dan menguji integritas seseorang adalah ketika ia membuat janji dengan orang lain. Ukurannya sederhana, apakah ia menepati janjinya atau tidak. Bila ia tidak dapat memenuhi janjinya, apa yang ia lakukan? Sekarang ini janji sudah menjadi hal yang hampir tak ada harganya. Seiring penurunannya integritas, pada zaman dahulu perjanjian cukup diucapkan, tetapi sekarang perjanjian harus dituangkan secara tertulis di hadapan petugas hukum. Ketika Tuhan berjanji kepada Daud, tak ada dokumen apapun yang dapat dijadikan sebagai bukti. Namun, Daud percaya akan janji Tuhan. Berdasarkan kepercayaannya, Daud menyampaikan janji Tuhan kepada Salomo mengenai pendirian rumah Allah. Salomo pun percaya kepada Allah yang sudah menyampaikan janjinya kepada Daud. Dari bacaan pada hari ini, kita diajak mengikuti teladan Salomo yang terus menjalani kehidupan untuk melihat janji Tuhan digenapi. Hidup makin indah setiap kali kita melihat penggenapan janji Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas hidup yang Engkau berikan kepada kami.
Bapa yang baik, kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang memiliki janji dan akan menggenapi janji-janji-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau telah berjanji untuk selalu memberikan kekuatan, untuk selalu menyertai hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami Bapa, agar kami layak menerima segala berkat dan rahmat dari Engkau. Kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. 3. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali 1 hari. Tugas 1 kamu, catatlah cara mencegah kesehatan reproduksi pada masa pubertas yang tadi Miss sampaikan. Perhatikanlah teks pidato berikut ini. Dengarkanlah Miss akan membacakannya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan, lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan yang lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari Tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini. Karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah. Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Kamu telah mendengarkan pidato dari Sudin. Sekarang kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Untuk tugas 2 kamu, perhatikanlah tabel berikut ini, salinlah ke buku catatan kamu. Checklistlah apakah itu sesuai dengan pidato Sudin. Perhatikan untuk nomor 1 sampai nomor 8. Oke anak-anak Miss, semangat belajar ya nak.